Coba diam sejenak, tarik napas yang dalam. Bayangkan stadion yang mengguncang bumi. Bayangkan suara puluhan ribu dada yang bergetar jadi satu. Bayangkan jantungmu berdetak seirama dengan sepatu para pejuang. Ini bukan cuma sepak bola. Ini tentang harga diri yang selama ini dipinggirkan. Ini tentang bangsa yang sudah terlalu lama diremehkan. Ini tentang kita. 2 pertandingan tersisa, 2 nafas terakhir. Artinya, setiap sentuhan bola itu doa, setiap tendangan itu taruhan, setiap keputusan itu sejarah. Dan dunia sedang memperhatikan kita. 200 negara membeli hak siar FIFA, kaget. Mereka tidak mengira Garuda terbang setinggi ini. The New York Times nulis, Euronews ngulas. Bangkok Post tak mau diam. Dunia mulai bicara tentang Indonesia, tentang tim yang katanya kecil, tapi hatinya besar. Grup C makin panas. Jepang memimpin, Australia membayangi, Arab Saudi tepat di atas kita. Tapi jangan lupakan, Cina dan Bahrain mengintai di belakang. Dan tanggal 5 Juni 2025, coret itu di hatimu. Karena malam itu, stadion utama, Gelora Bung Karno bukan cuma jadi tempat pertandingan, tapi jadi arena pertaruhan harga diri bangsa. Lawan kita bukan sembarangan. Cina datang, dengan persiapan, dengan kedisiplinan, dengan taktik. Tapi kita datang dengan semangat yang tak bisa dihitung angka, dengan cinta yang tak bisa dibeli, dengan harapan dari 270 juta rakyat. Masalah? Ada. Cedera? Ada. Pemain absen? Iya. Martin Pezeskian, out Marcelino, sang kreator lini tengah, absen Ruud Ragnar, tak bisa tampil. Tapi siapa bilang Indonesia cuma bergantung pada satu nama? Pelatih Patrick Kluivert tidak datang untuk menyerah. Emil Audero siap menjaga gawang. Di tengah, akan muncul pahlawan baru yang siap menulis cerita sendiri. Ini bukan soal lolos atau gugur. Ini soal hidup atau mati. Ini tentang apakah kita masih mau dianggap remeh atau kita tunjukkan taring kita. Karena jika kita menang dan hasil lain berpihak, Amerika, Kanada, Meksiko, siap-siap. Garuda datang, Indonesia versus China trending global tiket. Ludes, bukan cuma oleh rakyat kita, tapi oleh mata dunia yang mulai jatuh cinta pada semangat kita. Pemasukan tiket puluhan miliar, UMKM panen, hotel penuh, stadion hidup. Sementara itu, ASEAN All Stars gagal total. Hak siar sepi. Negara-negara enggan lepas pemain. Kenapa? Karena publik nggak mau tontonan kosong. Mereka haus pertarungan penuh makna. Dan malam 5 Juni nanti, bukan cuma fisik yang akan berbenturan, tapi juga semangat, sejarah, dan harga diri. Indonesia Raya dikumandangkan bukan dari mulut, tapi dari hati. Kita bukan negara superpower, tapi kita punya super spirit. Jangan pernah anggap remeh peranmu, meski kamu cuma nonton di depan layar. Karena suara kamu, doa kamu, sorakan kamu, itu nyata. Pemain merasakannya. Saat kamu berteriak, mereka jadi lebih kuat. Saat kamu menangis, mereka tahu ini bukan sekadar laga. Ini perjuangan merah putih. Cina datang dengan sistem. Kita datang dengan semangat. Mereka rapi. Kita mengalir. Mereka kalkulasi. Kita intuisi. Dan ketika Indonesia Raya bergema, bukan cuma tanah yang bergetar. Langit pun ikut diam sejenak dan dunia menoleh. Karena ini bukan pertandingan biasa. Ini adalah panggung sejarah. Dan ketika semua sudah selesai, kita akan bilang, kami tidak hanya bermain, kami berjuang. Kami mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Ketika Indonesia bersuara, dunia mendengar. Saat Indonesia lawan Bahrain kemarin, bukan cuma bendera yang berkibar, tapi hati rakyat yang berkobar. Suara kita menyebar, dari tribun hingga warung kopi, dari HP anak kos hingga TV, tua di pojok rumah. Kita bersorak bareng, kita merinding bareng, kita percaya, meski dari jauh, suara kita sampai ke lapangan. FIFA menyaksikan. Mereka melihat koreografi kita. Nyanyian tak putus, teriakan penuh cinta.
Bukan sekadar sorakan, ini bentuk cinta yang tak bisa dipalsukan. Dan FIFA tak tinggal diam. Mereka kasih dukungan teknis. Kerjasama sama strategis. Mengakui PSSI di garda depan Asia Indonesia jadi pembicaraan bukan karena pemain bintang, tapi karena rakyatnya. Cinta ini, semangat ini, menyala dari desa hingga stadion. Sepak bola bagi kita bukan cuma olahraga, ia adalah harga diri, cermin bangsa, dan nyawa kebanggaan. Tapi kita sering diremehkan, budaya dicuri, identitas diklaim tari, batik, reog, bahkan sambal pun diaku. Tapi kita tak membalas dengan cacian, kita balas dengan karya, dengan aksi, dengan bukti. Jadi buat kamu yang nonton video ini, rasakan, dengar lebih dalam, lihat wajah pemain kita. Kalau dadamu hangat, kalau matamu berkaca-kaca, kalau kamu merinding, itu artinya kamu bukan cuma penonton. Kamu bagian dari cerita ini, penjaga semangat, penyambung nyawa Garuda. Dan kalau kamu merasa kisah ini menyentuh, maka biarlah kita lanjutkan, karena perjuangan belum selesai, belum ada peluit akhir yang dibunyikan. 5 Juni hanyalah gerbang. Tapi di balik gerbang itu, ada harapan yang menggantung di langit-langit stadion, ada mimpi-mimpi anak kecil yang menendang bola di gang sempit, dan ada tetes peluh dari pelatih, staf, hingga tukang rumput GBK, semuanya ikut menyatu dalam satu irama. Garuda tak pernah padam. Dan tahukah kamu bahwa suara kamu, sekecil apapun itu, bisa mengguncang ruang ganti, bisa menyulut bara semangat dalam dada pemain yang nyaris menyerah? Karena kadang, yang kita butuhkan cuma satu kalimat, satu keyakinan. Indonesia bisa. Lihat bagaimana Emil Audero berdiri di bawah mistar, membawa nama ibu dan ayahnya, membawa nama 2 benua, tapi hatinya cuma satu, merah putih. Lihat wajah para pemain muda kita, yang mungkin belum banyak dikenal, tapi mereka punya satu hal yang tak bisa dibeli, yaitu keberanian. Dan ketika lagu kebangsaan dikumandangkan, jangan hanya ikut bernyanyi, rasakan. Karena itu bukan sekadar lirik, itu adalah janji yang kita ucapkan bersama tanah air ini. Cina boleh datang dengan skuad penuh bintang, dengan pelatih top, dengan taktik sempurna. Tapi kita datang dengan sejarah, dengan semangat Bung Karno yang masih hidup di Tribun Selatan, dengan cerita rakyat yang selalu menang meski kalah jumlah, dengan luka lama yang ingin sembuh lewat satu kemenangan. Dan ingat, ini bukan hanya tentang pemain di lapangan, ini tentang penjual syal di pinggir jalan, tentang ibu-ibu yang menyiapkan makan malam lebih awal, karena tidak mau ketinggalan kick-off, tentang sopir ojol yang tetap pantau, skor di tengah hujan deras, sepak bola. Kita bukan milik segelintir elit, ia milik rakyat. Dari Sabang sampai Merauke, dari ruang kelas hingga ladang sawah, semua bersatu, karena ketika bola bergulir, perbedaan jadi tak penting. Yang penting hanya satu, Indonesia menang. Dan jika nanti Garuda mencetak gol, jangan hanya bersorak. Teriakan itu seperti kamu sedang mengabari dunia. Kami ada di sini, kami tak bisa diabaikan. Lagi, karena inilah waktunya untuk menunjukkan bahwa kita tak hanya bisa menyanyikan Indonesia Raya, tapi juga menghidupkannya. Lewat kerja keras, lewat loyalitas, dan lewat satu pertandingan yang bisa mengubah segalanya. Maka berdirilah, meskipun hanya dari depan layar. Angkat tanganmu ke langit dan katakan dalam hatimu, aku bagian dari perjuangan ini. Aku bagian dari Garuda. Dan saat peluit panjang dibunyikan, apapun hasilnya, kita akan tahu satu hal, bahwa malam ini kita tidak hanya bermain bola. Kita mempertaruhkan martabat, dan martabat itu tidak pernah kalah.